100 kiai dan nyai, pengasuh pondok pesantren dari 18 kabupaten dan 9 kota se-Jawa Barat, lakukan halaqah silaturahmi di Kampus Hijau Kaplongan, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Minggu tanggal 20 November tahun 2022. Halaqah rutin mingguan keliling 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Titik keempat bertempat di Yayasan Darul Ma'arif, Desa Kaplongan, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pengasuh pesantren se-Jawa Barat hadir dalam acara halaqah silaturahmi, bertujuan untuk mengembangkan pesantren besar dan SDM berkualitas khususnya di Jawa Barat. Puluhan kiai pengasuh pesantren dari Kuningan, Cirebon, Bandung, Purwakarta, Indramayu, dan kota lainnya, mengikuti seminar untuk mengembangkan pesantren besar, bersih, dan sehat. Halaqah bertujuan untuk seluruh para pengasuh pesantren. Di era 4.0 ini kita harus maju di segala hal, terutama yang berhubungan dengan pondok pesantren. Pondok pesantren besar, bukan berarti pondok pesantren dengan bangunan yang besar. Akan tetapi pesantren mampu mencetak SDM pengajar, santri, tempat pendidikan yang bersih dan sehat. Ketua RMI yang juga merangkap Ketua FPP, terkait program kerja ke depan dengan konsep sederhana, perlu dukungan dari semua pihak, baik dari kaum Nahdien maupun pemerintah. Adapun untuk program paling utama FPP dan RMI adalah, pendataan pondok pesantren keseluruhan secara digital, yaitu pendataan EMIS, Sintren, maupun Sikap. Semua data pesantren dan santri harus terkoneksi dengan Kementerian Agama. Bagi pesantren yang belum memperbaharui data, maka secara tidak langsung pesantren tersebut tidak dapat mengajukan apapun. Hadir dalam acara halaqah, Abdurrahman SPD, Wakil Ketua RMI, PWNU Jawa Barat. KH Asyaihu Asmi, Wakil Ketua RMI, PWNU Jawa Barat. KH Hodri Arif, mewakili Ketua RMI PBNU. KH Juhadi Muhammad SH, Ketua PWNU Jawa Barat. Dr. KH Yusuf Ali Tantawi, Wakil Ketua RMI PWNU Jawa Barat. KH M Mustafa, Ketua PCNU Indramayu. KH Azun Mauzun, Ketua RMI, PCNU Indramayu. Dengan menghadirkan pembicara utama, KH Dedi Wahidi SPD, pengasuh pesantren Darul Ma'arif Indramayu, anggota DPR RI fraksi PKB. Profesor Dr. KH Abun Bunyamin MA, pengasuh pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Rois Syuriah, PWNU Jawa Barat. Dr. KH C. Supriyatna Mubarok MSCMM, pengasuh pesantren Darus Sifa Al-Fitroh Yaspida Sukabumi, penasehat RMI, PWNU Jawa Barat. HM Sitkon Jampi SH, penasehat RMI, PWNU Jawa Barat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi PKB. Perjuangan pesantren, kiai, dan implementasi perda pesantren di Jawa Barat, masih terus diperjuangkan demi maju dan besarnya pesantren yang dapat mencetak pemimpin di masa depan. Hadir juga dalam presentasi program unggulan, Dr. Widya Priyahita Puji Budojo MA, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. KH Agus Setia Irawan MA, dan tim pengasuh pesantren agribisnis, Al-Ittifaq, Ciwidey, Bandung. Dr. Haferi Muhammad Syah Siregar, LCMA, Ketua RMI, PWNU Jawa Barat. Dari Kabupaten Indramayu, Ahmad Khotib, Intijaya TV, mengabarkan. Inilah pondok pesantren yang tata ruangnya, yang tanamannya, yang ada waduk danaunya, yang tercantik, terindah, terbersih, pesantren-pesantren yang saya lihat. Program paling utama FPP dan RMI adalah pendataan pondok pesantren keseluruhan secara digital, yaitu pendataan EMIS, Sintren, maupun Sikap. Ini semua data pesantren dan santri itu harus terkonek dengan Kementerian Agama yang ada di Jakarta. Kalau pesantren tidak memperbaharui data tersebut, maka secara tidak langsung pesantren itu tidak bisa mengajukan apapun. Karena itu adalah persyaratan mutlak dari Kementerian Agama. EMIS adalah data santri yang valid by name by address, ya, orang tua, nomor HP dan sebagainya.
itu harus datanya valid, data valid, dan itu harus terdaftar di Kementerian Agama. Satu. Yang kedua, pesantren yang izin operasionalnya kadaluarsa ini harus diperbaharui dengan sistem online. Kalau pondok pesantren data tidak diperbaharui atau izin operasional tidak diperbaharui, maka secara tidak langsung pesantren tersebut tidak masuk datanya di Kementerian Agama maupun di Pemda. Ini yang kita tekankan, artinya kita masalah data dulu ya, masalah data dulu kita memacu, karena kita ini kalah jauh dengan kabupaten lainnya, dengan Subang, Cirebon, sebagainya kalah jauh dengan sistem pendataan tersebut. Insya Allah dimulai 1 Januari kita akan lari cepat agar bagaimana kita membantu FPP ini dalam pendataan pondok pesantren maupun data ustadz, data santri dan sebagainya di Kabupaten Indramayu ini. Tujuan pertama bahwa seluruh para pengasuh-pengasuh pondok pesantren khususnya yang ada di Kabupaten Indramayu di era 4.0 ini kita harus maju dalam segala hal, terutama yang berhubungan dengan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren di hari ini itu harus konsepnya konsep pondok pesantren besar, dan bukan berarti pondok pesantren dengan bangunan besar itu kemudian meninggalkan kebudayaan atau tradisi yang sudah dibangun oleh para sesepuh kita, tetapi karena hari ini memang kalau kita pengen memajukan SDM, salah satu instrumennya adalah harus pondoknya besar, bersih, dan sehat, sehingga SDM dari para santri, para murid itu lebih baik lagi. Ya, harapan saya sih satu, terkait mengenai masalah undang-undang pondok pesantren, perda pesantren segera jadi, tetapi juga bukan hanya jadi kemudian asal jadinya saja, tetapi juga seluruh para pengasuh menyiapkan para SDM-nya agar bisa untuk melakukan perimbangan sehingga SDM para kiai itu punya kader-kader yang tidak gaptek. Karena hari ini harus diakui bahwa dari pesantren itu sudah banyak yang hari ini menjadi pejabat baik di pusat, di wilayah ataupun di kabupaten sendiri.